Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Puspitasari dengan NIM akhir 1017. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan lembar kerja mahasiswa 4 untuk mata kuliah Data Mining kelas B. Langsung saja di soal nomor 1 ini disuruh menormalisasi terhadap dataset Palmer Penguins yang sudah ada di drive praktikumnya itu menggunakan metode min normalisasi min-max. Nah, di dalam dataset Palmer Penguins-nya sendiri itu yang saya baca itu atribut yang digunakan itu punya satuan yang dan rentang nilainya itu yang berbeda-beda. Misalnya kayak ada atribut build length milimeter dan build depth milimeter terus yang ada di rentang puluhan milimeter. Nah, sedangkan body mass gram itu berada pada rentang ribuan gram. Jadi kalau misalkan tidak dinormalisasi, maka atribut dengan skala yang paling besar itu bakal mendominasi perhitungan dari jarak Euclideannya di algoritma K-means. Jadi bisa menyebabkan hasil klasternya itu jadi bias ke atribut tertentu. Nah, pada soal ini kan kita disuruh menggunakan metode min-max normalization. Nah, di sini tuh kita ngubah nilai setiap fiturnya itu ke dalam rentang tertentu yang umumnya antara 0 sampai 1. Jadi pada bagian kode ini langkah pertamanya itu mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas digunakan buat manipulasi datanya itu, Seaborn digunain untuk memuat datasetnya. Kemudian untuk membuat dataset Palmer Penguins-nya dan min-max scalar-nya itu buat dari scalar preprocessing-nya untuk melakukan normalisasinya. Terus setelah itu dataset Palmer Penguins-nya itu dimuat menggunakan fungsi dari Seaborn-nya itu. Nah, selanjutnya kodenya itu memilih beberapa atribut numerik yang relevan, seperti build length mm atau milimeter, terus build depth terus flipper length dan body mass gram. Nah, setelah itu data yang memiliki nilai kosong atau missing value-nya itu bakal dihapus pakai fungsi drop. Nah, karena algoritma K-means itu gak bakal bekerja secara langsung ke data yang nilainya kosong. Nah, setelah data bersih itu diperolehlah objek min-max scalarnya dibuat. Terus kemudian diterapin ke kolom-kolom numerik tersebut. Jadi hasil normalisasinya itu kemudian disimpan ke dalam bentuk data frame baru dengan nama kolom yang sama. Nah, output yang ditampilkan di sini beberapa baris pertama dari data itu sudah dinormalisasikan. Jadi alur logika programnya itu dimulai dari baca datasetnya, terus pilih fitur numeriknya, kemudian dibersihkan missing value-nya, terus ngelakuin normalisasi, terus menampilkan hasil normalisasinya. Nah, output dari ini nunjukin kalau nilai-nilai di setiap atributnya itu berubah jadi angka desimal antara 0 dan 1. Jadi normalisasinya dianggap berhasil dilakuin. Terus lanjut di nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita disuruh nampilin scatter plotnya sebelum proses clustering dilakukan. Nah, pada kode yang digunakan yang saya gunakan itu beberapa kombinasi atribut divisualisasiin. Jadi kombinasinya mencakup bilek mm dengan flipper length terus build depth-nya itu dengan body mass, kemudian build length dengan build depth, kemudian flipper length-nya dengan body mass. Nah, keempat kombinasi ini tuh dipilih karena masing-masingnya itu dapat nunjukin relasi morfologis yang berbeda dari penguinnya itu sendiri. Kemudian kode yang digunakan itu library matplotlib pyplot untuk membuat figur dan subplotnya. Kemudian setiap pasangan atributnya itu divisualisasiin menggunakan scatter plot. Nah, titik-titik data ditampilin dengan warna yang sama. Karena pada tahap ini tuh belum ada label cluster kan, jadi masih ngegambarin data asli tanpa hasil pengelompokannya. Nah, bisa dilihat, cek besarnya. Bisa dilihat output pada halaman visualisasinya ini sebelum clustering nunjukin 4 scatter plot. Nah, ini 4 scatter plot pada kombinasi build length mm dan flipper length mm
terlihat adanya kecenderungan hubungan positif. Nah, artinya semakin panjang paru penguinnya itu, dalam banyak kasus itu panjang siripnya juga cenderung meningkat. Terus pada kombinasi flipper length dan body mass-nya ini, pola hubungan positifnya itu terlihat lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penguinnya itu dengan sirip lebih panjang cenderung memiliki massa tubuh yang lebih besar gitu. Jadi beberapa pasangan atributnya itu sudah nunjukin pola kelompok secara visual sih. Clustering, K-means clustering terhadap dataset Palmer Penguins-nya itu dengan tiga variasi, jumlah, jumlah, jumlah jumlah cluster dari K sama dengan 2, kemudian K sama dengan 3 dan K sama dengan 4. Nah, pada kode ini tuh clusteringnya itu dilakukan untuk beberapa kombinasi atributnya. Setiap pasangan atribut cluster, kemudian parameternya seperti random state-nya itu digunain supaya hasil clusternya itu bersifat konsisten ketika kodenya itu dijalanin. Nah, dari sini itu alur programnya itu dimulai dari milih pasangan atributnya dulu, terus dijalanin sama k-means-nya untuk setiap nilai k-nya. Kemudian setelah model k-means-nya itu dilatih, programnya itu ngasilin label cluster untuk setiap datanya. Nah, selain itu, centroid atau titik pusat cluster juga ditampilin. Nah, centroid ini tuh penting supaya merepresentasikan posisi rata-rata dari masing-masing klasternya itu sendiri. Nah, di sini outputnya terlihat untuk setiap kombinasi atribut dan setiap nilai key-nya itu ditampilkan informasi centroidnya juga serta nilai inertianya. Nah, inertia itu nggambarin total jarak kuadrat antara titik data dengan sentroid cluster masing-masing. Jadi semakin kecil nilai inertianya itu semakin dekat titik datanya terhadap sentroidnya. Nah, tapi kalau misalkan nilai inertianya itu semakin kecil, tidak selalu berarti modelnya itu semakin baik karena inertia itu pasti menurun ketika jumlah key-nya itu bertambah. Nah, bisa dilihat di sini untuk case sama dengan 2 itu datanya dibagi jadi dua kelompok besar. Jadi hasil ini biasanya itu ngasih pemisahan yang sederhana dan mudah dipahami. Tapi potensinya itu terlalu kasar karena data set Palmer Penguins itu sebenarnya dapat memiliki lebih dari dua kelompok spesies. Jadi untuk case sama dengan 3, data dibagi jadi tiga kelompok dan secara konseptualnya itu cukup masuk akal karena dataset Palmer penguins umumnya itu memiliki tiga spesies penguin. Nah, untuk case sama dengan 4 itu datanya itu dibagi jadi empat kelompok sehingga pemisahannya itu jadi lebih rinci. Tapi ada kemungkinan terjadi over segmentation atau pemecahan klaster yang sebenarnya itu masih satu kelompok alami gitu. Jadi semakin besar nilai K-nya, kita bisa dilihat di sini, klasternya itu jadi semakin kecil dan lebih spesifik. Jadi hal ini tuh nunjukin kalau K-means itu bakal selalu ngebagi data itu sesuai jumlah klaster yang diminta. Jadi meskipun belum tentu jumlahnya tersebut paling tepat, dengan kata lain tuh algoritma K-means-nya itu tidak secara otomatis tuh ngetahui jumlah klaster yang paling baik gitu. Lanjut di soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini tuh disuruh nentuin nilai K terbaik menggunakan elbow method. Nah, metode ini tuh untuk membantu milih jumlah klaster yang optimal. Nah, pada kode yang saya buat ini di dibuat sebuah loop untuk menjalankan K-means-nya pada beberapa nilai K-nya. Nah, untuk setiap nilai K-nya ini, nilai inertianya itu disimpan ke dalam listnya. Kemudian setelah seluruh nilainya dihitung itu, nanti programnya itu ngebuat grafik elbow untuk masing-masing kombinasi atributnya. Nah, sumbu X itu nunjukin jumlah klaster atau nilai K-nya, sedangkan sumbu Y-nya itu nunjukin nilai inertianya. Nah, alurnya itu kayak dimulai dari menentukan pasangan atributnya, kemudian melakukan iterasi nilai K dari 1 sampai 10, kemudian untuk setiap K-nya model K-means-nya itu dilatih, kemudian inertianya diambil, lalu tuh disimpan. Nah, setelah itu inertia itu divisualisasikan dalam bentuk line plot agar pola penurunannya itu bisa diamati sama kita. Nah, outputnya di sini bisa kita lihat pada soal itu nunjukin 4 grafik elbow masing-masing itu kombinasinya build length mm dengan flipper length, terus build depth dengan body mass, dan build length dengan build depth. Nah, serta flipper length dengan
body mass. Nah, dari grafik elbow yang ditampilin ini terlihat kalau misalkan nilai inertia menurun tajam dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2. Kemudian masih menurun pada K sama dengan 3 dan setelah itu penurunannya tuh cenderung lebih landai karena hal ini tuh nunjukin kalau misalkan nilai K-nya itu masuk akal kemungkinan berada pada K sama dengan 2 atau K sama dengan 3. Tergantung kombinasi atributnya yang digunain sih. Nah, bisa dilihat di sini juga beberapa grafik di elbow-nya ini tampak cukup kuat sih karena sekitar K sama dengan 3 atau sama dengan 3. K sama dengan 2 atau sama dengan 3. Jadi, terus lanjut ke nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini kita disuruh nampilin scatter plotnya setelah proses clusteringnya. Jadi, kalau misalkan soal nomor 2 tadi itu scatter plotnya itu nampilin distribusi data aslinya, kalau yang sekarang itu kita disuruh setiap titik datanya itu dikasih warna berdasarkan hasil cluster dan dari algoritma K-means-nya itu. Jadi pada kode soal yang saya buat ini, proses visualisasinya itu digunakan untuk beberapa nilai K-nya, yaitu K sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Nah, setiap pasangan atribut divisualisasiin di dalam subplotnya. Jadi, hasil dari beberapa kombinasi tersebut itu dapat dibandingin secara langsung. Jadi, warna titiknya itu nunjukin label cluster yang dihasilin sama K-means-nya, sedangkan centroid ini biasanya itu diampilin pakai simbol khusus. Nah, di sini pakai tanda bintang atau marker yang lebih menonjol lainnya juga bisa. Nah, alur logika programnya itu sebenarnya tuh dimulai dari milih kombinasi atributnya, terus menjalankan K-means dengan nilai K tertentu, terus mendapatkan label clusternya, lalu ngegambarin scatter plotnya berdasarkan label tersebut. Nah, centroid hasil K-means-nya itu juga ditampilin nanti di plotnya untuk diperlihatkan ke pusat masing-masing kelompoknya. Nah, output di sini menunjukkan visualisasi clusteringnya itu untuk K sama dengan 2 dan 3 sama dengan 4. Nah, pada K sama dengan 2 itu datanya itu data pada K sama dengan 2 itu datanya itu jadi dua kelompok besar. Jadi pola ini tuh tampak cukup jelas sih beberapa kombinasi atributnya. Terutama kombinasi yang memiliki korelasi kuat seperti flipper length dan body mass-nya. Kemudian di nomor sebentar. Di nomor di nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini kita disuruh ngebandingin scatter plot sebelum clustering dengan scatter plot setelah clustering. Nah, pada kode soal ini visualisasinya itu dibuat secara berpasangan. Nah, untuk setiap kombinasi atributnya, plot sebelah kiri itu nampilin distribusi data originalnya. Kemudian di sini untuk sebelah kanan itu saya menampilin hasil pengelompokan setelah clusteringnya. Kemudian untuk alur logikanya sendiri itu dimulai dari ngambil data original untuk pasangan atribut tertentu, kemudian menampilkan scatter plot tanpa cluster. Nah, setelah itu K-means-nya itu diterapin pada data tersebut. Jadi hasil label clusternya itu digunakan untuk ngasih warna di titik-titik data dan centroid yang ditampilkan untuk nunjukin pusat clusternya. Kemudian jadi satu visualisasi untuk nunjukin perubahan dari data sebelum terstruktur menjadi data yang sesuai dikelompokkan. Nah, pada output di sini, uh, output pada soal ini tuh nampilin analisis untuk beberapa kombinasi atribut pada kombinasi bileng dan flipper lengthnya itu sebelum clustering terlihat bahwa data memiliki kecenderungan bentuk pola naik. Jadi setelah clustering, pola tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok dan centroidnya itu berada di area yang merepresentasikan pusat masing-masing kelompok. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau misalkan kombinasi panjang paruh dan panjang siripnya itu cukup informatif untuk membedain kelompok penguinnya. Nah, sementara pada kombinasi build depth dan body mass-nya ini terlihat adanya pemisahan yang cukup menarik sih. Karena sebelum clustering itu titik datanya itu nunjukin sebaran yang cukup luas. Setelah di clustering, datanya itu dikelompokin jadi beberapa area yang lebih jelas. Dan hal ini tuh nunjukin kedalaman paru sama massa tubuhnya itu memiliki ini variasi yang cukup relevan untuk proses pengelompokannya. Kemudian untuk kombinasi bileng dan build up-nya itu hasil clusteringnya itu lebih kompleks karena beberapa titik itu terlihat lebih tumpang tindih antar klasternya. Jadi hal ini tuh nunjukin kalau misalkan dua atribut ini tuh tidak cukup kuat jika digunain sendiri untuk membentuk pemisahan klaster yang sangat jelas. Kemudian untuk kombinasi flipper length dan body mass ini pada klaster terlihat paling kuat tuh diinterpretasikan. Jadi sebelum clustering itu udah tampak sih adanya hubungan positif yang jelas antar panjang sirip dan massa tubuhnya. Jadi setelah clustering pengelompokannya lebih terlihat netral karena titik-titiknya dengan ukuran tubuh
dan sirip yang mirip itu masuk ke dalam klaster yang sama. Jadi yang menarik di sini tuh kombinasi atributnya ini ngasih indikasi paling kuat tentang perbedaan karakteristik fisik penguinnya sendiri. Kemudian di soal nomor 7 di sini menentukan nilai K terbaik berdasarkan analisis visual terhadap hasil clustering tadi. Pada kode ini sebenarnya sama seperti nomor 6, visualisasinya itu dilakukan di nilai K sama dengan 2 dan 3 dan 4 juga. Mungkin langsung saja ya hasil dari visual. Jadi hasil K terbaiknya itu secara visualnya itu bisa dilihat di sini, disimpulin berdasarkan eh, analisis dari visualnya ini nilai K terbaiknya itu ada di nilai K sama dengan 3. Nah, nilai ini tuh ngasih keseimbangan yang baik sih antara jumlah klaster sama keterpisahan visual dan kekompakan kelompoknya dan kesesuaian dengan konteks dataset dari Palmer Penguins-nya seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari hasil lembar kerja mahasiswa LKM 4 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.